Terima kasih masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta bersama KPK, BPK, dan PPATK berencana akan membuat sistem terpadu guna memberantas korupsi di lingkungan pegawai negeri sipil demi menciptakan Jakarta bebas korupsi. Sebagai langkah awal, sejumlah PNS Pemprov DKI Jakarta ditangkap dan diproses hukum terkait kasus korupsi dana APBD. Mungkinkah Jakarta bebas korupsi? Memasuki tahun kedua masa kerjanya memimpin Jakarta, Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok rupanya tak main-main dengan penegakan hukum terkait kasus korupsi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kasus terkini, di akhir bulan Oktober 2013, Jokowi resmi memecat 2 kepala suku dinas DKI Jakarta yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka penyalahgunaan dana APBD dan wewenang. Kedua tersangka, yakni Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, RB dan YI. Keduanya diketahui melakukan korupsi anggaran APBD, proyek pengadaan kamera CCTV di Monas pada 2010 dan 2011 silam. Sebelumnya, 11 Oktober lalu, Lurah Ceger Cipayung, Jakarta Timur, Fandi Lubis, terlebih dahulu ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait korupsi dana APBD tahun 2012 sebesar 454 juta rupiah. Modus yang dilakukan Lurah Ceger dengan membuat laporan pertanggungjawaban aktivitas fiktif. Fandi Lubis ditahan bersama rekan kerjanya yang menjabat Bendahara Kelurahan Ceger, Zaitul Akmam. Fadli Lubis merupakan lurah baru yang terpilih dari hasil lelang jabatan versi Jokowi Ahok. Lurah Ceger Fandi Lubis diduga memanipulasi data 7 kegiatan yang dianggap fiktif. Warga dan sejumlah PNS Kelurahan Ceger Cipayung Jakarta Timur mengaku tidak pernah mengetahui 7 kegiatan tersebut. 1 tahun kepemimpinan Jokowi Ahok, setidaknya sudah 10 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditahan pihak Kejaksaan Negeri. Seluruh pejabat tersebut ditangkap karena dugaan menyelewengkan uang negara dengan jumlah bervariasi. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri di wilayah Jakarta, 10 pejabat tersebut antara lain Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta berinisial EB yang kedapatan melakukan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil. Berikutnya, Kabid Sarana dan Prasarana Kebersihan DKI berinisial LL, serta Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berinisial A, yang kedapatan menggelembungkan besaran nilai anggaran kegiatan sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 5,3 miliar rupiah. Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu berinisial MM dan Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kepulauan Seribu berinisial SBR ditangkap karena korupsi dana APBD sebesar 1,3 miliar rupiah. Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan, RS, ditangkap karena mengutip biaya pengurusan izin tak resmi bernilai ratusan juta rupiah. Lurah Ceger Cipayung Jakarta Timur, Fadli Lubis, dan Bendahara Kelurahan Ceger Zaitul Akmam ditahan karena korupsi dana APBD tahun 2012 sebesar 454 juta rupiah dengan modus laporan anggaran kegiatan fiktif. 2 Kasudin Kominfomas, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, RB dan YI, keduanya diketahui melakukan korupsi anggaran APBD proyek pengadaan kamera CCTV di Monas. Menurut Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama, Jakarta menjadi barometer sejumlah kota lainnya di Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk itu, Pemprov DKI, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, Kejaksaan dan ICW berkomitmen membuat Jakarta zero korupsi. Awal tahun 2014 mendatang, Pemprov DKI akan menerapkan sistem e-budgeting dan sistem transaksi keuangan non-cash transaction dalam mengawasi penggunaan dana APBD yang rentan dikorupsi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Semoga saja Jakarta zero korupsi gagasan Jokowi Ahok benar-benar terlaksana agar tidak ada lagi korupsi yang menyengsarakan warga Jakarta. Lalu bagaimana dengan gubernur sebelum Jokowi? Apakah tidak ada korupsi dan pungli? Atau mungkin sebenarnya ada indikasi korupsi dan pungli, namun gubernurnya tutup mata dan telinga? Tim Liputan, JAK TV.
Ya, setidaknya ada 10 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang belakangan ini ditangkap berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan kita mungkin masih ingat ketika tahun lalu PPATK mengeluarkan pernyataan bahwa Pemprov DKI Jakarta menjadi Pemprov terkorup dibandingkan Pemprov lainnya yang ada di Indonesia dalam periode 2008 sampai dengan periode 2012. Dan kita akan berbincang mengenai hal ini bersama 3 narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama di samping saya adalah Bapak Priyanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Pri. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak Cahyokumolo, beliau adalah Sekjen di PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Cahyo. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Mas Ade Irawan, Wakil Koordinator dari ICW. Selamat malam. Malam, Mbak. Terima kasih bersama kami. Dan silakan jika nanti Anda ingin berinteraksi bersama kami dan nomor telepon kami di 021 5155 111. Baik, saya langsung ke Pak Pri dulu ya. Pak Pri, waktu ketika sedang menjabat sebagai Wagub, apakah sudah tercium aroma korupsi di situ? Ya. Jadi saya sependapat dengan beberapa pakar yang mengatakan korupsi itu ibaratnya, mohon maaf katanya gitu, orang mengeluarkan angin, bau, tapi kalau nggak terbukti anunya basah atau itu susah ditangkap. Ya. Jadi ada. Ya, gitu. Pak Pri sudah mengeluarkan buku yang sudah menjabarkan beberapa hal mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Apakah ini artinya memang diketahui oleh gubernur sekalipun? Di buku saya jelas orang yang ngaku kepada saya kok, terus saya kan berlapor. Cuma disposisi saya kan aneh, di buku saya kan ada disposisi Pak Agub tuh. Sekda, apakah prosedur ini sudah sesuai dengan ketentuan? Jadi justru saya yang disalahkan berlapor. Oke, itu masa lalu ya. Tapi saya akan itu tadi, saya ditelepon itu untuk hadir ini ada mengomentari tentang rencana gubernur dan wagub untuk membuat zero korupsi. Yang sudah disampaikan tadi adalah dengan e-budgeting, ya kan, dan kerjasama dengan BPK, BPK, KPK, dan PPATK. Bagus. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Sebab itu mengapa saya mundur itu salah satunya itu loh. Oke, itu menjadi salah satu cara juga untuk mengawasi setiap anggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Cuma saya ingin titip, mungkin Pak Cahyo juga sebagai kadernya Pak Jokowi, bahwa korupsi dengan budgeting itu belum menyelesaikan. Jadi kita harus tahu jurus-jurus korupsinya. Ya, boleh saya cerita? Umpamanya, bagaimana hibah? Organisasi tertentu bilang hibah, mohon hibah. Terus suatu saat dipanggil, mohon maaf, ini ada yang berlapor ini, demi Tuhan ya. Pak, saya cuma ngajukan 1,5 M, tapi saya disuruh 2 M, yang 500 untuk beliau. Orangnya menghadap saya itu, Pak, mereka janji, tapi baru termin 1 dikasihkan saya belum. Itu kan programnya jelas, hibah, korupsinya nggak jelas. BUMD mengajukan penambahan modal. Minta X dikasih plus E untuk tambahan itu. Ya? Baik. Untuk kantong sendiri. Nah, ada lagi juga masalah administrasi, fasos-fasum. Nah, ini kesempatan pertama. Saya nggak bohong. Ini jadi untuk ada data dari Pak Pri ya? Iya, ini untuk Pak Cahyo. Ini untuk ICW. Ini adalah kasus yang menurut saya, mohon maaf, saya ngertinya itu di akhir jabatan. Jadi Tuhan tampaknya tidak membolehkan saya contohnya mundur. Apa tuh Pak yang paling besar? Ini adalah kasus tanah BMB menurut saya. Jadi ini judulnya aja, berita acara serah terima itu, menyerahkan tanah di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggu. Taman BMB itu bukan di Jalan Rumah Sakit Koja loh. Satu. Itu disebut Kelurahan Papanggu kan? Itu nanti kalau Mas balik lampirannya surat pelepasan hak, itu ada 5 surat pelepasan hak. Tapi kalau kita baca, 4 itu Kelurahan Sunter, 1 Papanggu. Jadi memang ada kejanggalan dong. Ya? Baik. Dari 5 ini, ini besar ini Mbak, yang diserahkan 26 hektar. Dari 5 SPH itu kalau saya jumlah, itu cuma 12 hektar.
Dan ini akan proses sertifikat katanya. Oke, baik. Ini kan suatu korupsi yang di luar e-budgeting tadi, gitu lah. Baik, kalau ini kita harus tahu jurus-jurus korupsi. Sebelum ke Pak Cahyo, saya ke Mas Ade dulu ya. Mas Ade, ini tampaknya memang tadi saya sampaikan oleh Pak Apri banyak jurus-jurusnya nih sebetulnya, dan tampaknya e-budgeting mungkin bukan menjadi salah satu solusi juga yang masih tetap harus dipantau lagi. Ya, sebagai awalan kita harus apresiasi. Paling tidak sudah ada political action dari pemerintah Provinsi DKI untuk membereskan DKI Jakarta ini. Kita tahu memang problem korupsi kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau bicara korupsi kan bicara ada korupsi politik, ada korupsi administrasi. Nah, yang baru dibereskan oleh e-budgeting ini antara lain korupsi birokrasi. Korupsi politiknya terutama pada tingkat hulu ini juga perlu hal yang lebih ekstra karena transaksi-transaksi politik ekonominya kan banyaknya di hulu gitu ya. Nah, saya kira ini mesti juga dicegah itu supaya tidak kemudian di hilirnya bermasalah gitu ya. Nah, di hulu seperti apa permainannya? Saya kira Pak Cahyo yang paling tahu sebagai anggota parlemen gitu ya. Saya kira nggak jauh berbeda antara di pusat dengan di daerah begitu. Oke, baik, tanggapan Pak Cahyo Pak dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini tampaknya memang harus membersihkan dulu dalam tanda kutip untuk aparat di bawahnya begitu, karena memang tampaknya masih ada sisa-sisa masa lalu yang tadi disampaikan oleh Pak Apri. Ya, saya kira reformasi birokrasi itu sebagai langkah awal ya untuk membuat sebuah sistem pemerintahan yang efektif, bersih dan berwibawa. Tadi Pak Apri menyampaikan bahwa antara perencanaan dan pelaksanaan kadang-kadang bisa menimbulkan sebuah dampak yang sangat-sangat koruptif sekali. Nah, makanya dengan political will dari Pak Jokowi dan Pak Basuki ini yang ingin mencoba Jakarta ini bersih dalam bersih semuanya, bersih kemacetan, bersih banjir, bersih korupsi, bersih semua. Saya kira ini harus dimulai secara konsisten. Pak Apri sudah ada bukunya, contoh, ini seorang pejabat. ICW juga banyak mengeluarkan berbagai indikasi-indikasi. Penegak hukum juga sudah jalan, tapi kan apakah kejaksaan sudah optimal? Di Jakarta belum juga. Apakah kepolisian sudah optimal? Belum juga. Nah, saya kira langkah awal Pak Jokowi, Pak Ahok ini, Jakarta harus jadi barometer penegakan hukum, barometer ketertiban, barometer semuanya hal, termasuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efektif, efisien, termasuk khususnya bagaimana untuk memberantas KKN sekecil apapun. Ini contoh yang harus kita dukung semuanya. Baik, nanti kita masih ada bagian berikutnya, kita harus break dulu, jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Masih bersama kami dalam Ada Apa Berita Baik. Pak Apri, apakah dengan adanya zero corruption di Jakarta juga harus ada reformasi birokrasi? Karena walaupun dari awal Pak Jokowi sudah mengatakan bebas korupsi, tapi ternyata di bawahnya masih terus-terus saja terjadi hal seperti ini. Oh iya, zero korupsi itu kan sasaran untuk agar korupsi itu nol. Reformasi birokrasi salah satu saja untuk menuju ke itu. Nah, pada kesempatan ini yang disebut e-budgeting, ini karena ada pemirsa, itu meliputi satu, bahwa semua proses perencanaan itu sekarang didokumentasikan melalui elektronik. Sehingga suatu saat kalau terjadi kasus, itu nanti akan kelihatan ini program dari eksekutif atau legislatif, itu akan ketahuan. Kedua, membuat e-katalog. Jadi kalau sebelumnya zaman saya itu ada peraturan gubernur yang singkatnya HPS, kalau nggak salah harga perkiraan sendiri. Itu kadang-kadang di markup. Nah, sekarang ada rencananya Pak Jokowi sama Pak Ahok bagus, e-katalog. Sehingga akan ada daftar harga-harga, bukan pada harga-harga yang menjadi pedoman. Akses masyarakat bisa akses, bagus. Jadi nggak ada markup. Terus yang ketiga, barang-barang yang sudah ada di e-katalog itu melalui LKPP itu bisa langsung beli tanpa melalui suatu
perusahaan atau PT. Ini saya dengar kalau di Angkatan Darat juga gitu. Jadi Angkatan Darat itu kalau mau beli senjata itu nggak pakai rekanan. Wong kita punya Adano, kalau itu bikinan Jerman, Adano Jerman kan? Pabriknya berapa harganya? Nah, itu kita juga DKI akan gitu. Yang ketiga itu. Jadi memamerkan e-katalog, langsung membeli itu melalui LKPP tentunya, didukung dengan aturan. E-procurement dan irregular tender itu zaman kita juga zaman Pak Fauzi dan saya sudah ada. Ya. Terus habis itu ada lagi, tapi itu semua sekali lagi tetap itu harus diawasi ya. Diawasi dan itu juga belum menyelesaikan masalah karena bentuk korupsi yang saya omongin tadi yang tidak bisa diselesaikan dengan cuma e-budgeting gitu. Oke, baik, kita angkat telepon dulu Pak ya. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak? Minhad, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan, silakan. Ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Cipijak dan kepada bapak-bapak yang ada di studio. Bapak-bapak yang ada. Jadi untuk masalah kegiatan yang di Jakarta itu tentang pemberantasan korupsi. Jadi yang jelas kami mendukung itu. Jadi kami memberikan apresiasi dan di sini kan ada ICW. Jadi yang jelas ini saya minta juga di Kalimantan Barat, Pak. Di Kalimantan Barat juga di Kabupaten Bengkayang. Minta supaya ini dibongkar semua karena selama ini kan belum pernah ada yang di sini, yang di Kalimantan Barat maupun katakanlah umumnya Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang ini belum ada yang pernah tersentuh hukum ini. Jadi kami sebagai masyarakat mohon kepada bapak-bapak, apapun nama penjabatan dan instansinya, jadi kami minta supaya juga di Kalimantan Barat khususnya dan umumnya dan di Kabupaten Bengkayang itu diberlakukan juga hal itu. Oke, terima kasih Pak Minhad bergabung bersama kami dalam Ada Apa Berita. Silakan Mas Adi menanggapi dari ICW. Iya, saya kira hal yang paling penting kan di sini harus ada kemauan politik dari kepala daerah, gitu ya. Kalimantan Barat kalau kepala daerahnya punya kemauan politik dan komitmen, saya kira itu bisa, gitu ya. Karena kalau dalam banyak penelitian korupsi di daerah, hal yang paling penting kan di kepala daerahnya, gitu ya. Kalau kepala daerahnya mau, gitu ya, tentu saja dia bisa memperbaiki yang di bawahnya, gitu ya. Saya terakhir riset di Kalimantan Selatan, ketika kepala daerahnya salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, ketika kepala daerahnya punya komit untuk tidak melakukan korupsi, di bawah-bawahnya juga sama. Dia akan kalau bahasa di Islamnya samina wa ata'na terhadap pemimpinnya itu. Tapi sebaliknya ketika kepala daerahnya korup, dinas-dinas ini kan jadi mesin ATM mereka. Dinas-dinas tidak memikirkan pelayanan kepada warganya, tapi bagaimana mengumpulkan uang dan disetorkan kepada kepala daerah supaya posisinya tetap aman. Karena juga ada tekanan begitu dari atasannya ya, begitu ya? Iya, karena atasannya minta setoran. Kalau Jakarta kan sepertinya Pak Jokowi dan Ahok kan tidak seperti itu. Birokrasinya didorong untuk menjadi mesinnya negara, mesinnya warga, gitu ya, bukan mesin dia untuk cari uang. Kepemimpinan ya. Baik. Ya Pak Cahyo, dalam hal ini mungkin dengan hubungan dengan DPRD di Jakarta begitu ya. Apakah nanti Jokowi kira-kira bisa nih juga mendapat dukungan atau paling tidak, karena selama ini mungkin orang juga masih curiga dengan keberadaan DPRD. Ya, secara politik DPR sebagai lembaga politik mitra pemerintah daerah ya harusnya punya sikap dan punya komitmen yang sama. Kalau tidak, dia musuh rakyat, dia musuh semua pihak. Karena apa? DKI itu sebagai contoh ya, tahun depan saja APBD-nya sudah mencapai hampir 74 triliun. Nah, saya kira cukup banyak ya? Saya kira ini harus di-manage dengan baik. Mungkin ada intensif kepada seluruh pegawai negeri yang ada PNS yang ada di Jakarta, mungkin ada nilai lebih dibanding daerah lain. Nah, itu kan cukup. Toh juga Pak Jokowi dan Pak Ahok mampu untuk saving juga pada tahun anggaran kemarin. Nah, saya kira ini kalau dibudayakan, termasuk tadi kemauan politik yang disampaikan oleh ICW, semua kepala daerah punya komitmen yang sama. Ini Indonesia yang digambarkan oleh Pak Abraham Samad ini akan bisa terkikis habis. Oke, baik, tadi menarik yang sampaikan mengenai pegawai negeri sipilnya nih Pak Prini. Apa memang kira-kira
semua PNS di DKI Jakarta seharusnya memang gajinya sudah cukup begitu sehingga tidak perlu korupsi lagi, atau memang masih kurang sehingga ada tindakan-tindakan ingin menggelapkan uang dana negara? Saya kira bukan itu, karakter. Jadi kaitan dengan insentif tadi ya. Jadi zaman saya dulu itu emang saya yang mengkritisi bagaimana honor-honor itu hampir 1,2 triliun. Saya mau 2000. Ini nggak benar saya katakan. Maka muncullah dengan tunjangan kinerja daerah minimal 2.900.000. Waktu itu terjadi debat. Pak, ini APBD kan naik, harus naik. Saya cuma ingatkan aja, Mas. Ini bukan perusahaan. Ini uangnya rakyat. Nggak bisa ketika APBD naik terus Anda minta naik. Ini harus dimanfaatkan untuk pembangunan rakyat. Nah, jadi saya kurang sependapat. Selama insentif itu sudah cukup untuk kehidupan Jakarta, cukup. Yang justru perlu saya ingatkan, dengan anggaran hampir 70 triliun ini nanti, saya waktu itu juga sudah bilang, mungkin juga saya bisa titip dengan Pak Cahyo. Suatu dinas itu strukturnya sudah jelas, jumlah manunya jelas. Ibaratnya dia dengan anggaran sekian kemarin itu, dengan sisa itu cuma mampu 1 ton. Ketika anggaran itu lebih, dia tidak mungkin akan diberi 2 ton. Dia seperti dinas tata ruang, nggak bisa. Dia itu sehari cuma 24 jam, gambar cuma segitu aja orangnya. Jadi ketika ditambah dengan anggaran yang lebih, saya khawatir tidak ada kemampuan. Nah, di sini harus dibuat terobosan, harus dibikin suatu ad hoc pembantu, tapi dibayar dengan yang jelas. Dengan demikian, jadi ada kayak outsourcing begitu ya? Nah, outsourcing. Sebab apa? Benar loh ya. Mari kita kaji. Dinas ini orangnya tetap. Ya. Ketika diberi anggaran 40 triliun yang kemarin, itu sudah ada silva, nggak mampu menyerap. Apa iya akan kita beri lagi? Baik, ini yang harus diperhitungkan. Sekali lagi kita harus break dulu sebentar, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah pariwara kami kembali bersama Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Baik, Mas Ade, kira-kira hambatan apa nanti yang akan dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan zero corruption ini? Saya kira dua. Pertama dari sisi politik gitu ya. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan model yang lama pasti juga tidak akan tinggal diam gitu ya. Pihak-pihak mana saja? Pertama ya di parlemen ya, kita tahu lah selama ini juga kerap beberapa kebijakan Jokowi Ahok yang dianggap pro publik justru dihambat di tingkat jadi parlemen. Jadi di anggaran yang terutama ya? Iya, di anggaran dan sebagainya. Karena ini kan terkait juga dengan rekanan, terkait dengan pihak-pihak yang lain gitu ya. Yang kedua birokrasinya gitu ya. Nah, birokrasi ini kadang-kadang ya dia jadi mesin sendiri untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana Jokowi Ahok bisa kemudian memaintain agar birokrasi ini bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu juga menjadi tantangan besar. Walaupun memang beberapa langkahnya menurut kami sudah cukup baik gitu ya. Mereka kan juga punya instrumen mutasi, rotasi dan sebagainya. Itu bisa dipakai gitu. Saya percaya Pak Jokowi dan Ahok punya pengalaman banyak terkait dengan birokrasi ini gitu ya. Apa masih berani mereka menghalang-halangi seperti dengan keadaan saat ini? Apa kita ragukan komitmen kedua orang itu gitu? Saya kira mereka bukan cuma kencang di omongan, tapi juga langkah konkretnya juga sudah ada gitu dan terlihat cukup baik gitu ya. Begitu. Walaupun memang ya kita juga tidak bisa berharap ini kan simsalabim gitu ya, langsung bilang terus jadi, ya pasti juga ada proses. Tapi kalau bicara proses, ini kan arahnya sudah cukup baik. Oke, baik Pak Cahyo, kira-kira apa yang kendala yang dihadapi oleh Pak Jokowi dan juga Pak Ahok? Ya, yang penting ada transparansi dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan. Anggarannya jelas, asal perencanaannya jelas, matang, terukur, kemudian pelaksanaannya dengan kontrol yang jelas, itu akan baik. Yang ketiga juga tadi Pak Pri juga menyebutkan karakternya, mentalitasnya. Jadi kalau udah mentalnya korup, ya mau dibuat kayak apa saja juga pasti akan repot lah. Yang keempat, ini adalah yang penting adalah pengawasan, kemudian punishment-nya,
dan konsistensi sikap. Sekarang elemen masyarakat mungkin bisa lewat ICW. Bagaimana kejaksaan juga harus strict betul. Nah itu kejaksaan dari kepolisian itu ya. Harus strict betul, harus tanpa kompromi, apapun tanpa kompromi. Kemudian forum musyawarah pimpinan daerah jangan sampai menjadi pintu masuk untuk adanya kompromi. Ini harus strict betul. Saya kira kalau perencanaan, pelaksanaan, mentalitas yang dibangun dengan sistem lelang yang terbuka, transparan, penegakan hukum yang memang harus jelas, kontrol masyarakat jelas, saya kira ini akan bisa terwujud lah. Zero corruption tadi itu jangan hanya di Jakarta, ini harus menjadikan kerja nasional. Seluruh kepala daerah harus punya komitmen yang sama. Oke, baik. Kalau saya kira kalau ini bisa, akan bahagianya bangsa ini ke depan dengan baik. Baik, tambahan Pak Pri? Oke, untuk mencapai zero korupsi di Jakarta, di samping e-budgeting saya ingin nambahi transparansi penyusunan APBD dalam arti yang sebenarnya transparan. Kalau sekarang itu kan pembicaraannya eksekutif legislatif. Saya ingin di situ ada pelibatan perwakilan masyarakat dan BPKP, sehingga ketika terjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif bisa ketahuan. Di sisi lain, setiap hari itu bisa ada nutun rapat pembicaraan sampai di sini. Satu kasus tahun 2013 ini, Senin akan rapat paripurna dari DPRD untuk menyerahkan presiden. Sabtu siang itu baru selesai DPRD kirim ke BPKD. Saya tahu itu. Jadi prosesnya ada yang tampaknya terlengkap. Dan saya tahu, dan saya tahu bagaimana satu dinas saya lihat sesungguhnya program itu nggak penting-penting sampai senilai 300 miliar. Gitu loh. Makanya transparansi penyusunan. Kedua adalah bekal pengetahuan. Nanti ke depan tuh anggota legislatif itu supaya ditatar. Apa arti sebenarnya fungsi anggaran? Ini yang DPRD ini enggak ini. Dulu akan ada penataran nggak mau atau gimana pokoknya nggak ada aja. Ke depan ini nanti harus Mendagri harus menatar ini. Ketiga, yang karakter tadi, saya setuju. Kecil besar korupsinya pecat PNS. Selesai ya. Pecat. Jadi tanpa harus melihat laporan dari dulu ya, begitu ya? Udah, pokoknya terbukti loh, terbukti korupsi pecat. Punishment itu tadi kaitan kejaksaan sama polisi. Ini saya dulu itu kaget-kaget Mas. Dinas SIA panggil kejaksaan ini itu tanpa melalui gubernur atau wagub, nggak tahu gubernur ya, kan saya nggak tahu. Tahu-tahu saya lihat ada kasus SP3, Lah ini namanya Akil Mukhtar aja bisa kok, gimana? Apalagi yang lain, ya tidak ada kemungkinan kan? Sehingga maksud saya Gubernur Pak Jokowi dan Ahok ini kalau minta setiap pemanggilan anak buah saya ke kejaksaan maupun polisi harus lewat saya. Setelah itu beliau juga mempelajari kasusnya. Jangan menurut visi beliau ini korupsi, tapi di sana aja SP3. Nggak akan terjadi itu. Itu teknis-teknis kecil yang harus dilakukan. Gitu. Terima kasih. Kalau enggak, bablas. Terima kasih banyak Pak Pri. Semoga kita masih punya waktu lagi nanti kapan-kapan untuk berbincang dan Pak Cahyokumolo bersama Mas Adi Irawan dari ICW.